Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis sebuah skripsi. Nah, skripsi itu adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh setiap mahasiswa yang sedang menempuh program sarjana S1. Jadi ini wajib ya bagi kita untuk menyusun skripsi. Nah, yang ada di dalam sebuah skripsi itu adalah pemaparan hasil penelitian yang kita lakukan terhadap permasalahan atau fenomena dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, misalnya kalau kita mengambil program studi sarjana S1 di teknik informatika misalnya, berarti yang kita tulis di dalam skripsi kita adalah hasil penelitian terhadap permasalahan atau fenomena dalam bidang informatika. Misalnya, kita sedang menempuh program sarjana S1 di bidang teknik otomotif misalnya. Berarti nanti skripsi berisi pemaparan hasil penelitian kita di bidang teknik otomotif. Nah, untuk membuat skripsi harus, terutama untuk menulis sebuah skripsi ya, harus mengikuti aturan penulisan atau kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di sebuah universitas. Jadi antara satu universitas dengan universitas yang lain berbeda ya. Kaidah penulisannya bisa jadi berbeda. Nah, apa yang kita bahas pada video ini adalah kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di kampus kita, yaitu Universitas Bhinneka PGRI. Saya tegaskan lagi ya teman-teman. Jadi karena kita sedang menempuh studi di Universitas Bhinneka PGRI, maka kita wajib menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di universitas kita. Kita tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku di kampus lain. Nah, kaidah-kaidah penulisan skripsi biasanya tertuang pada pedoman penulisan skripsi. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, di layar ini sudah ada dua buah file yang sudah terbuka. File yang sebelah kiri ini adalah file yang berisi pedoman tentang penulisan skripsi. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh laporan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, bagi teman-teman yang di prodi lain bisa menyesuaikan apa yang ada di pedoman ini. Pedoman ini berlaku untuk semua prodi yang ada di dalam lingkup Universitas Bhinneka PGRI. Nah, sistematika penulisan skripsi ini di pedoman skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, kemudian bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal ini mengatur format penulisan untuk halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, hingga daftar lampiran atau ada daftar lainnya. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari halaman sampul terlebih dahulu. Sini ya, ini halaman sampul. Halaman sampul ini kalau dicetak itu berada di paling depan dari laporan skripsi. Kemudian halaman sampul ini judul skripsi ya. Ini judul skripsi ini adalah satu baris teman-teman. Ini satu baris. Ini tidak di enter ya. Ini jangan di enter. Ini mengikuti panjang kalimat ini secara otomatis akan mengikuti ke bawahnya ya, akan dipotong ke bawahnya, akan diletakkan di bawahnya jika panjangnya itu tidak melebihi batas kiri, batas kanan ya. Kemudian ini menggunakan font Times New Roman, karena ini saya menggunakan WPS Writer. Ini teman-teman bisa, kalau yang menggunakan Microsoft Office bisa menyesuaikan. Kemudian di sini font type-nya, tipe fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12 cm. Kemudian ini bold. Nah, yang paling penting di sini adalah untuk menulis judul di sini kita menggunakan spasi dalam paragraf ya, spasi di dalam paragraf 1.15. Ini bukan cm teman-teman. Ini bukan cm tapi 1.15 ya. Jadi di sini kemudian more ya, di sini teman-teman bisa memilih multiple
kemudian 1.15. Di sini dinolkan spasi sebelum paragraf dan spasi setelah paragraf. Jadi ini di setting 1.15. Kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini teman-teman saya jelaskan mengenai anatomy of typography. Jadi ketika kita menulis sebuah huruf, ketika kita menentukan ukuran font, itu sebenarnya yang dimaksud ukuran font itu ukuran panjang huruf kita dari garis imajiner yang paling atas ini hingga batas ini ya, baris bawah ini. Jadi type size ini adalah ukuran font. Ini dihitung berdasarkan misalnya huruf H ya, huruf H ini kan ada tambahan bagian ke menjulang ke atas. Ini disebut dengan ascending ya. Ini ascender ya di sini ya. Ini tambahan di atas ini. Kemudian kalau huruf Y, huruf P, huruf G, ini kan ada tambahan huruf J ya, itu kan ada tambahan di bawah ini. Nah, ini disebut dengan descender. Jadi ukuran font itu mulai batas ini kurang lebih ya, perkiraan itu mulai dari ini panjangnya hingga ke sini. Ya, ini adalah ukuran font. Jadi ukuran font 12 poin. Jadi poin itu kira-kira ya kurang lebih 1/6 inch, 1/6 inci. Nah, jadi ukuran font itu dari titik ini ke titik ini. Ya. Kemudian panjang dari huruf X ya, huruf O, huruf R, huruf A yang tidak ada descender ini yang ini ya. Nah, yang tidak memiliki descender atau ascender ini panjangnya ini disebut dengan cross height ya, atau X height ya. Ini tinggi X ini disebut dengan X height karena ini adalah panjang dari huruf X ya. Makanya disebut dengan X height. Ini seperti ini. Ini disebut dengan X height. Ya, seperti ini. Kemudian ketika kita menulis atau mengetikkan sebuah huruf, ada yang dinamakan baseline. Baseline itu garis dasar. Garis dasarnya itu ini, teman-teman. Nah, ini ya. Lurus ini. Ini baseline ya. Jadi yang namanya descender itu melebihi baseline ke bawah. Kalau ascender itu melebihi melebihi X height ya, ke atas begini. Nah, yang jelas baseline itu posisinya di sini, di atasnya batas descender ini ya. Ya, di sini. Nah, kemudian antara baseline yang ada di baris atas ini satu line, jarak antara baseline yang ada di sini dengan baseline yang ada di sini. Ini baseline untuk huruf O, untuk kata-kata off ya. Jarak antara baseline di sini dan baseline di sini ini disebut dengan leading. Jadi jarak di sini dengan ke sini ini disebut dengan leading, atau seringkali kita menggunakan yang namanya line space. Ya. Jadi line space atau line spacing ini jarak antara baseline yang ada di sini dengan baseline yang ada di sini. Nah, tadi kan kita menentukan bahwa line spacing kita adalah 1,5 ya. 1.15. 1.15 itu relatif dengan ukuran font. Artinya itu 1.15 kali dari ukuran font. Gitu ya. Tadi kan kita menentukan ukuran line space untuk judul ya. Nah, ini contoh berikutnya, teman-teman. Misalnya kita mengetikkan kalimat ini ya, 13 it was a bright hingga 13 ini baseline-nya adalah ini ya. Ini baseline, kemudian kalimat yang berikutnya, tapi ini
yang dimaksud line spacing ini jarak antar baseline tetapi dalam satu paragraf, teman-teman. Ya, ini dalam satu paragraf. Kemudian kalimat berikutnya ini, kemudian kalimat berikutnya ini. Nah, ini jarak antara, ini kan ada baseline ya, lurus. Ini tentu saja ini garis imajiner, artinya tidak nyata. Ketika kita mengetik ini enggak ada ini garisnya, ini hanya untuk mempermudah kita aja. Nah, jarak antara baseline ini dengan baseline ini disebut dengan line spacing atau spasi ya. Spasi tetapi dalam satu paragraf ya. Jadi dalam satu paragraf begini. Itu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ukuran ini huruf kecil, kemudian ini huruf kapital, ini disebut dengan panjang ya. Panjang huruf X dari atas ke bawah ini disebut dengan X-Hague. Ini huruf-huruf yang tidak menggunakan Ascender maupun Descender. Ini ukurannya misalkan huruf A kecil ya, A kecil, O kecil, kemudian V kecil, W kecil, itu ukuran tingginya itu disebut dengan X-Hague atau cross-Hague. Kemudian ini ada baseline, kemudian yang garis atas ini disebut dengan min line, teman-teman, di sini ya. Kemudian jarak antara kemudian ini ada jarak untuk huruf besar. Jadi huruf besar menjorok ke atas. Nah, batas ini disebut dengan cap ya, cap height ya. Jadi ini cap height ini dan ini. Ini untuk cap ini singkatan dari capital height ya, tinggi huruf huruf besar. Nah, ini ya. Ini X height ini ya. Tingginya di segini. Kemudian ini Ascender ya. Jadi Ascender yang O-ring ini. Kemudian ini Descender itu yang ini. Ini tentu saja ini baseline ya, ini baseline. Nah, ketika kita men-setting ukuran line spacing ya atau spasi, kan di sini kan disyaratkan spasi ya. Nah, ketika kita tadi men-setting ukuran spasi untuk judul ini adalah 1,15. Ini bukan senti. 1,15 itu di sini. Nah, ini di set 1,15. Ini sebenarnya 1,15 ini adalah 1,15 kali dari ukuran font. Jadi nanti spasi yang ada di sini yang antara huruf ini, huruf dasar dan huruf augmented ini yang warna putih di sini ya. Saya besarkan. Nah, ini spasi yang ada di sini ya. Yang ada di sini itu nanti akan semakin lebar jika font ini kita ganti. Jadi ini sebenarnya adalah ukuran relatif. Jadi yang dimaksud di sini adalah 1,15 kali ukuran font. Jadi kalau misalnya fontnya saya ganti menjadi 18 misalnya. Nah, ini ukuran di sininya akan berganti. Ya. Ukuran spasinya. Nah, spasi tadi kan antara baseline ini dengan baseline ini ya. Baseline ini dengan baseline ini. Oke. Terus ini saya kembalikan lagi. Oke. Jadi itu yang di sini ini, ini 1,5 ini ya. Ini oke. Ya teman-teman, ini ya. Jadi seperti itu. Yang dimaksud di sini ini adalah 1,15 kalinya begitu ya. Ini teman-teman harus memilih multiple. Ya, ini artinya ini relatif dengan ukuran font. Tapi kalau di sini kita set ke misalnya exactly begini ya, ini nanti ukuran tepat, ukuran secara tepat, bukan ukuran relatif. Berarti nanti ini kita bisa menentukan bahwa spasi ini adalah 12 poin.
Ya, jadi 1 poin kurang lebih 1/6 inci ya. Tapi ini kita pilih aja yang multiple di sini. Kemudian di sini kita pilih 1,15 begini ya. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah halaman judul ya. Berikutnya adalah halaman judul. Ini halaman sampul, kemudian ini berikutnya adalah halaman judul. Oke. Halaman judul. Oke. Kemudian halaman judul ini mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini untuk nama universitas kita tidak ada Tulungagungnya, jadi Tulungagungnya dihapus. Yang benar Universitas Bhinneka double N begini ya, PGRI begini. Nah, nanti untuk halaman judul, kemudian halaman persetujuan, kemudian halaman pengesahan, kemudian hingga halaman persembahan nanti bisa dilihat di lampiran di sini, ada di halaman paling bawah, kurang lebih 95 148 kalau nggak salah. Nah, ini ya. Nah, ini contoh lampirannya, tapi ini logonya masih Sekolah Tinggi Keguruan. Ini masih menggunakan logo lama sebelum perubahan bentuk ke universitas. Ini tinggal diganti logo Universitas Bhinneka PGRI. Kemudian ini teman-teman bisa melihat sendiri di lampiran. Kemudian yang mau saya jelaskan adalah mengenai abstrak. Ya, ini ya abstrak di sini. Saya langsung ke 92. Saya langsung ke bagian abstrak. Oke. Ini juga sama, saya ke bagian abstrak. Oke, teman-teman, di bagian abstrak ini yang jelas jika teman-teman menulis abstrak ya, yang jelas ukuran antara jarak antara abstrak dengan baris berikutnya adalah 2 spasi di sini. Jaraknya ini 2 spasi. Ini 2 spasi. Kemudian baris berikutnya adalah nama teman-teman. Jika teman-teman menggunakan namanya lebih dari 3 suku kata, 3 kata maksud saya, berarti nanti nama paling akhir itu ditaruh di depan, kemudian nama pertama, kemudian nama kedua. Ini dipisahkan oleh tanda koma, jangan lupa di sini. Kemudian di sini bold, ya, fontnya bold, tebal. Kemudian diikuti titik di sini, terus tahun, titik, kemudian judul skripsi ditulis miring di sini. Kemudian ditulis skripsi, koma, kemudian universitas, prodinya. Kalau teman-teman dari prodi otomotif berarti pendidikan vokasi otomotif, teknik otomotif. Di sini ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Kemudian diikuti oleh nama Universitas Bhinneka PGRI. Kemudian di sini ada nama pembimbing. Pembimbingnya adalah, kalau contohnya di sini Pak Haris ya. Ini contohnya Pak Haris. Misalnya Pak Haris gelarnya SPD, MPD, maka di sini teman-teman penulisannya adalah koma, kemudian spasi, kemudian S. S ini singkatan dari sarjana. Kemudian titik, kemudian PD. PD ini pendidikan, singkatan dari pendidikan. Kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian spasi, kemudian gelar berikutnya.
Ini gelar yang pertama, ini gelar yang kedua. Jadi misalkan misalnya seperti ini ya. Kalau barangkali ada gelar yang ada di depan, cara menulisnya misalnya Pak Haris doktor, misalkan doktor begini, titik spasi. Cara menuliskan seperti ini, Dr. Abdul Haris Indra Kusuma, koma, SPD, koma, MPD, begini ya. Ini tidak perlu ditulis sarjana pendidikan lengkap, begitu tidak perlu. Cukup disingkat ya. Ini kalau beliau ada gelar di depan, di sini D-nya besar, R-nya. Ini karena gelar doktor untuk, bukan dokter ya. Kalau dokter itu seperti ini, D-nya kecil. Kalau dokter seperti ini. Ya. Misalnya Pak Haris sarjana komputer, maka di sini S.Com begini. Koma begini ya. Misalnya ini Pak Haris sarjana pendidikan ini ya. Kemudian kata kunci ini ditulis miring seperti ini ya. Kemudian oke. Kemudian apa lagi ya, kata kunci ya. Oke. Ini 2 spasi ya jarak antara ini. Oke. Kemudian oke. Yang perlu lagi adalah, nah ini yang paling penting lagi adalah teks yang ditulis di dalam abstrak di sini itu jaraknya adalah 1 spasi teman-teman. Jadi antara baris 1 dan baris berikutnya, ada antara 1 baris dan baris berikutnya ini di dalam 1 paragraf ya, di dalam 1 paragraf ya, itu menggunakan 1 spasi. Berarti spasi relatif ya. Jadi jika ukurannya 12 berarti dia 1 kali 12 begitu. Tetapi di Word biasanya itu ada penambahan teman-teman. Jadi tidak murni 1 kali ukuran fontnya, tidak, tetapi ada penambahan di Word. Ini pilih aja yang ini teman-teman, 1, tetapi dipastikan spasi sebelum paragraf dan spasi setelah paragraf ini dinolkan dulu ya. Tapi sebenarnya ini tidak perlu kalau mau men-setting di dalam spasi di dalam 1 paragraf, karena spasi before and after ini, before dan after ini itu di atasnya spasi sebelumnya paragraf, ini spasi setelah paragraf. Karena kita mau men-setting spasi yang ada di dalam 1 paragraf, maka ini pilih yang ini ya, ini pilih aja yang 1 kemudian oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang perlu diingat lagi dari abstrak di sini, yang perlu diperhatikan yaitu jika ada istilah asing, istilah non bahasa Indonesia, misalnya augmented reality ini ya, atau research and development ini. Nah, ini ditulis miring teman-teman. Ini kan kosakata yang bukan berasal dari, yang tidak ada di bahasa Indonesia. Ini kosakata asing ya, bahasa Inggris atau bahasa non pokoknya bahasa non bahasa Indonesia begitu ya. Misalkan seperti ini, smartphone ini. Tapi teman-teman usahakan teman-teman menerjemahkan ini ya, menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Jadi semaksimal mungkin. Misalnya smartphone itu mungkin kalau di Indonesia gawai mungkin ya. Ini. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ini ya, misalkan research and development, ini pengembangan dan penelitian begitu ya. Ini sebenarnya bisa ini di Indonesia kan ini ya. Oke. Kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kalau diterjemahkan akan menghilangkan makna. Misalnya augmented reality ini kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang pas ya. Karena ini memang
istilah asing ya. Nah, ini contoh yang kurang pas ini ada nih teman-teman nih. Mana ya? Mana tadi ya? Saya ketemu. Oke. Nah, ini harusnya miring ini teman-teman. Kemudian kita langsung ke, nanti untuk yang versi bahasa Inggris teman-teman bisa cek langsung di lampiran. Saya langsung ke daftar isi. Nah, ini daftar isi ya. Ini daftar isi. Nah, contoh daftar lampiran daftar isi seperti ini teman-teman. Daftar isi ya. Oke, sebentar. Nah, ini daftar isi ya. Ini contoh lampirannya. Ini lampiran untuk contoh daftar isi ya. Ini saya langsung bahas yang ini saja. Oke, ke 142 ke 98. Nah, di daftar isi ini teman-teman, yang dimuat di dalam daftar isi ini, yang ditulis di daftar isi ini mulai dari halaman judul, halaman persetujuan di bagian pertama tadi ya, kemudian nama babnya dan nama subbab ya. Ini nama subbab teman-teman, tapi yang level 1 di sini. Nah, ini ya. Jadi subbab ya, jika dia ada misalnya yang kebetulan di sini hanya level 1. Kalau ada level 2, subbab level 2, misal anak subbab ya, nanti ditulis seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Ini contoh. Ini kebetulan di sini hanya subbab saja ya di sini. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan lagi bahwa untuk penulisan bab itu huruf kapital semua, huruf besar semua. Kemudian untuk nama subbab yang ditulis itu huruf kapitalnya yang huruf paling depan dari setiap kata. Nah, ini kan huruf depan itu ditulis huruf besar semua. Nah, ini di daftar isi nampaknya kurang begitu rapi, tapi ini di luar pembicaraan kita. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur daftar isi di Microsoft Word. Ini kan titik-titiknya kurang tidak lurus ya teman-teman, dan ini menggunakan tabel, sangat tidak praktis. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan fitur daftar isi di Microsoft Word. Kemudian ini harus tebal teman-teman di sini. Jadi daftar isi ini harus tebal seperti ini. Ya, sama seperti ini, dan ini spasinya terlalu panjang ini. Ini cukup 1,5 saja, ini cukup. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah daftar tabel. Di sini daftar tabel tidak boleh satu halaman seperti ini ya teman-teman, harus di halaman yang berbeda. Nah, harusnya seperti ini ya. Kemudian untuk menuliskan tabel itu formatnya seperti ini. Tabel kemudian diikuti oleh nomor tabel. Ini urutan tabel. Ini nama bab ya ini ya. Jadi ini bab. Kemudian ini nama tabelnya, kemudian ini halamannya. Oke. Kemudian saya langsung ke ini, juga nggak boleh beda halaman ya, ini harus satu halaman seperti ini. Daftar gambar.
Kemudian oke, kita masuk ke bagian utama.